Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Izin kali ini Bapak Ibu, saya akan mengangkat kembali materi tentang komite sekolah. Jadi ada beberapa video yang sudah saya share, ada beberapa video yang sudah saya buat tentang komite sekolah. Kali ini judul yang saya angkat adalah siapa saja sih sebenarnya yang menjadi anggota komite sekolah? Ya Bapak Ibu, sekali lagi, siapa saja yang menjadi anggota komite sekolah itu? Nah ini yang benar Bapak Ibu. Jadi saya akan sampaikan berdasarkan regulasi yang ada, siapa saja sebenarnya yang menjadi anggota komite sekolah itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini saya masih mengangkat di regulasi tentang komite sekolah. Permen Dikbud nomor 75 ya tahun 2016, di mana anggota komite sekolah itu pasal 4 misalnya bahwa pasal 4 ya ayat 1, anggota komite sekolah terdiri atas unsur. Yang pertama, orang tua wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan. Paling banyak 50%, paling banyak ya, maksimal. Artinya boleh kurang. Kemudian poin B-nya, tokoh masyarakat paling banyak 30%. Jadi paling banyak maksimal 30%, berarti juga boleh kurang. Jadi ada anggota komite itu, pertama orang tua atau wali dari siswa yang masih aktif, kemudian tokoh masyarakat. Nah, kaitan dengan poin B, tokoh masyarakat Bapak Ibu yang 30% itu antara lain, pertama, memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat. Nah, jadi jangan asal gitu ya memilih pengurus. Kemudian anggota pengurus organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli pendidikan. Tidak termasuk anggota pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik. Artinya dilarang ya, tidak termasuk. Jadi yang pengurus organisasi profesi, kemudian pengurus partai politik itu tidak boleh menjadi anggota di sini ya berdasarkan pasal 4 ini. Kemudian yang poin C-nya pakar pendidikan paling banyak 30%. Artinya boleh kurang ya. Pakar pendidikan siapa itu? Yang pertama, pensiunan tenaga pendidik boleh ya. Kalau memang itu dianggap diperlukan, baik itu pemikirannya gitu Bapak Ibu ya. Masukan-masukan, saran-sarannya dianggap penting, dianggap baik, maka boleh pensiunan tenaga pendidik itu bisa diangkat menjadi anggota komite. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Nah, ini juga bisa menjadi atau termasuk ke dalam kategori pakar pendidikan. Kemudian persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C ini menjadi batas maksimal kan? Nah, sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100%. Nah, tadi yang kita sebutkan itu adalah maksimal dan boleh kurang. Sehingga kalau diakumulasi, ketiga poin tadi itu adalah 100%. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Anggota komite sekolah ini berjumlah paling sedikit 5 orang. Ya, anggota komite sekolah itu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu disesuaikan. Kalau bisa itu ganjil Bapak Ibu ya, jumlah anggotanya. Kenapa ganjil? Ketika mengambil keputusan, maka tidak akan terjadi deadlock gitu ya. Sehingga harus diganjilkan jumlahnya. 5, 7, 9, 11 gitu, 13 gitu ya. Sampai 15 maksimal. Oke. Anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur. Nah ini yang tidak boleh nih. Anggota komite sekolah tidak boleh ya berasal dari unsur. Pertama, pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan. Jadi guru-guru atau tenaga pendidik lain ya yang ada di sekolah itu tidak boleh itu sebenarnya menjadi anggota komite. Kemudian penyelenggara sekolah yang bersangkutan ya. Kemudian pemerintah desa itu juga nggak boleh ya. Kemudian forum koordinasi pimpinan kecamatan, Muspika barangkali di sini ya. Kemudian forum koordinasi pimpinan daerah, Muspida, ini juga nggak boleh. Anggota dewan perwakilan rakyat daerah, DPRD ya, dan atau pejabat pemerintah daerah yang membidangi pendidikan, itu nggak boleh. Artinya steril dari orang-orang yang saya sebutkan tadi
ya. Ini di masih pasal 4 ayat 3. Oke. Nah, siapa pembinanya? Ya, untuk pembina komite sekolah itu siapa? Ini berdasarkan pasal 5 bahwa pembina komite sekolah itu mulai dari bupati, camat, lurah, ya, atau kepala desa. Ini pembina komite sesuai dengan wilayah kerjanya. Sehingga ketika Bapak Ibu menemukan masalah, jika Bapak Ibu pengurus menemukan masalah ketika rapat, diundang gitu. Kemudian ketika ada permasalahan-permasalahan atau ingin menerima masukan-masukan, maka boleh bertanya kepada pembina, ya tadi ya, mulai dari kepala desa, kemudian camat, boleh dilibatkan. Termasuk dalam pemilihan pengurus, ya kalau memang ada waktu boleh ya diundang menyaksikan begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang pemilihan dan kepengurusan Bapak Ibu. Jadi anggota komite sekolah itu dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua. Jadi bukan ditunjuk langsung. Kan selama ini ada yang mungkin ya, tapi tidak banyak. Mungkin saja ada beberapa sekolah yang komitenya ditunjuk langsung, ya, tidak. Jadi berdasarkan pasal 6 ini harus melalui rapat orang tua. Kemudian susunan kepengurusan, ini Bapak juga harus dipahami bahwa susunan kepengurusan komite sekolah ini terdiri atas ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Ya, jadi itu. Kemudian yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat melalui pemungutan suara. Jelas ya. Jadi ada ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, itu dipilih melalui musyawarah mufakat orang tua. Kemudian pasal 6 ayat 3-nya, pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala sekolah. Artinya pengurus yang sudah terbentuk nanti di-SK-kan, ya, di-SK-kan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah lah yang memberikan SK kepengurusan komite sekolah. Nah, ketua komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan berasal dari unsur orang tua wali siswa aktif. Artinya seorang ketua ini diutamakan ada anaknya, ya, yang di sekolah di situ, gitu ya. Ada anaknya yang sekolah di situ. Artinya dia masuk kategori orang tua yang aktif, ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200, sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200, maka ini dapat membentuk komite gabungan dengan sekolah yang sejenis, ya. Artinya boleh begitu ya, apabila misalnya sekolah A kurang siswanya 200 begitu, boleh bergabung dengan sekolah yang lain. Tapi rasanya saya belum menemukan, ya. Saya belum menemukan sekolah yang kurang dari 200 digabung gitu. Tapi kenyataannya di lapangan yang kurang 200 pun itu kepengurusannya tersendiri, dapurnya sendiri gitu, artinya tidak digabung. Oke, ya selagi itu tidak ada permasalahan ya US oke, ya. Oke, kalaupun memang di sini memang di regulasi ini mengharuskan seperti itu, tetapi kenyataannya kan tidak begitu ya, ya. Selagi tidak ada permasalahan mungkin ya bisa kebijakan itu bisa diambil. Kemudian pembentukan komite sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 difasilitasi oleh dinas. Nah, jadi ketika ada kasus ya, jumlah siswanya kurang dari 200, maka setidaknya pemilihannya itu difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya. Kemudian pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh merangkap menjadi jadi ini maksudnya tidak boleh merangkap. Jadi merangkap dalam arti dua sekolah satu ketua komite. Nah, itu yang tidak boleh. Pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada komite sekolah lainnya. Nah, ini. Jadi ini yang disarankan tidak terjadi ya. Artinya masing-masing. Satu orang misalnya memegang dua sekolah. Menjadi ketua di dua sekolah, itu nggak boleh. Jadi masing-masing. Oke. Nah, masa jabatannya sekarang Bapak Ibu, masa jabatan keanggotaan. Jadi masa jabatan keanggotaan komite sekolah itu paling lama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi setelah 3 tahun pertama, maka boleh diangkat 3 tahun kedua gitu ya. Jadi ini setelah itu diganti. Ya, oke. Kemudian keanggotaan komite sekolah berakhir apabila, nah ini Bapak Ibu. Pertama, mengundurkan diri.
kedua meninggal dunia, kemudian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, yang keempatnya dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah ini berakhir ya keanggotaannya apabila keempat-empat ini memang muncul dan terjadi. Oke. Nah itu aja barangkali Bapak Ibu ya seputar keanggotaan ya komite sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi dan memberikan manfaat ya kepada Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu yang menjadi pengurus ya di satuan pendidikan atau menjadi anggota pengurus di satuan pendidikan. Dan kita sudah masuk ke semester 2 ya. Semester berapa? Semester 1. Akan masuk ke semester 2 berarti di bulan Januari, masih lama. Barangkali setiap ada sekolah-sekolah yang perlu ada pergantian peremajaan pengurus ya silahkan ya. Nanti dimusyawarahkan bersama kepala sekolah dan orang tua. Itu saja barangkali yang informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan siapa saja yang menjadi anggota komite sekolah itu ya. Itu mudah-mudahan ini bisa sekali lagi bisa memberikan manfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.